puji Tuhan, renungan Natal di malam Natal kita ini, saya mengambil satu tema, Allah memakai Yusuf. Kita akan belajar dari teladan hidup Yusuf bagi hidup orang Kristen atau bagi gereja Tuhan di masa kini. Yang terambil dari Matius pasal 1, ayat 18 sampai dengan ayat 25, demikian tertulis. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di dalam pembacaan ini bisa nanti kita bandingkan di dalam Lukas pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ini juga berbicara tentang kelahiran Yesus Kristus. Renungan kita di malam Natal kita ini, bagaimana Allah memakai Yusuf bagi hadirnya Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang mendamaikan manusia dengan Allah dan mendamaikan manusia dengan sesama, bahkan mendamaikan manusia dengan dirinya sendiri. Itulah Yesus Kristus. Kita perlu belajar dari sosok Yusuf ini sebagai sebuah teladan iman dan memiliki pesan rohani yang sangat tinggi bagi kita gereja Tuhan. Yusuf ini sebenarnya, saya katakan dia seorang tokoh yang sangat penting di dalam peristiwa Natal. Ia dipakai Tuhan bagi hadirnya Sang Mesias dan Juru Selamat. Kalau kita membaca tentang siapa Yusuf, di dalam data Alkitab, tidak ada catatan tentang Yusuf seorang yang kaya raya, tidak ada catatan bahwa dia berasal dari pejabat negara, atau tidak ada catatan ia berasal dari keluarga atau orang atau para yang terkenal dalam masyarakat. Tetapi di dalam Alkitab dicatat bahwa Yusuf ini adalah seorang tukang kayu. Hal ini mengingatkan kita di dalam 2 Tawarik pasal 16 ayat 9, bahwa Tuhan memakai orang yang memiliki kemurnian hati. Tuhan melihat hati, bukan perawakan atau label dunia seseorang. Ini menjadi pelajaran. Jadi Yusuf ini berasal dari orang yang sangat sederhana secara ekonomi atau secara sosial di tengah masyarakat, tetapi di dalam hati, di dalam ketulusan, di dalam kesungguhan, dia seorang yang berkenan di hati Tuhan, di mata Tuhan. Sebagaimana ketika Daud juga dipilih, kan sebenarnya Daud itu bukan pilihan yang terbaik secara manusia. Karena saudara-saudaranya secara fisik jauh lebih gagah, lebih layak menjadi seorang raja. Tetapi Tuhan memilih Daud karena memang dia memiliki hati yang luar biasa. Kita melihat ada 4 poin yang mau saya sampaikan di renungan Natal ini tentang sikap hidup Yusuf yang menjadi teladan iman bagi kita orang Kristen. Yang pertama adalah ia memiliki hati yang tulus, dikatakan di dalam ayat 19.
Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Tulus hati artinya di sini hatinya tidak bercabang. Ya, tidak ada trik atau manipulasi. Atau bisa dikatakan hati yang bulat, utuh. Jadi Yusuf ini perkataannya, perbuatannya, hatinya, pikirannya sejalan. Kalau kita melihat di masa kini banyak orang mulut manis, hati pahit. Begitu ya. Tetapi Yusuf ini seorang yang tulus hati. Maka dikatakan di dalam Yesaya 33 ayat 15 sampai 16, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Jadi yang harus kita miliki sebenarnya di momen Natal ini adalah miliki hati yang tulus. Maka kita akan dipakai Tuhan. Kalau Yusuf memiliki hati yang tulus, maka Yusuf ini menjadi ayah atau menjadi bapak bagi sang Mesias secara hukum biologis ya. Tetapi bagi kita, kalau kita memiliki hati yang tulus, hati kita tidak bercabang, tidak ada trik, tidak ada manipulasi dalam diri kita, dalam hidup kita, maka kita akan dipakai oleh Tuhan meneruskan karya Allah melalui Yusuf, yaitu kita menjadi pemberita-pemberita sang Mesias bagi dunia, bagi lingkungan, bagi pekerjaan dimanapun kita berada. Jadi dari Yusuf ini, di dalam Natal ini kita perlu belajar arti yang namanya tulus kepada Tuhan, tulus kepada sesama, tulus melakukan yang baik, tulus melakukan sesuatu hal apapun itu, karena itu adalah karakter kita, itu adalah kesukaan kita, dan itulah yang disukai oleh Tuhan dalam hidup kita sebagai seorang Kristen. Jadi Natal ini mengingatkan kita tentang sebuah nilai ketulusan dalam mengabdi kepada Tuhan. Ketulusan dalam membangun sebuah hubungan dengan orang lain. Ketulusan dalam pelayanan dengan siapapun. Kita harus tulus. Jadi tidak ada ketika kita melakukan sesuatu, kita cari muka atau mencari pujian. Tidak. Tetapi bagaimana kita benar-benar murni hati kita. Bahwa itu hati Tuhan yang sedang kita lakukan dalam momen-momen Natal ini. Pertanyaannya, seberapa banyak orang yang merayakan Natal ini dengan hati tulus? Apakah ada orang mungkin kalau di beberapa tempat sudah mulai perayaan Natal itu secara offline ya, langsung di gedung, hanya untuk penampilan pakaian lah, penampilan pujian lah, tetapi esensinya bukan di situ. Boleh kita memiliki baju baru, boleh kita memiliki acara-acara yang bagus. Tapi esensi Natal itu adalah hati Yusuf yang tulus kepada Tuhan. Harus menjadi milik kita. Harus menjadi hati kita juga dalam menjalani hidup ini. Itu yang pertama. Yang kedua yang mau saya sampaikan juga, teladan dari seorang Yusuf. Kita melihat di dalam yang kita baca tadi, mengabaikan sikap egoisme. Egoisme itu artinya berpusat pada diri sendiri, ingin menang sendiri, pokoknya dirinya sendiri ya. Dikatakan di sini kalau kita melihat kronologi cerita tentang Yusuf dan Maria hubungannya, Maria ini kan pergi ke rumah Elizabeth sekitar 3 bulan ya. Kemudian Maria ini pulang dari rumah Elizabeth dan dikatakan bahwa ketika dia pulang dari situ dalam keadaan hamil. Ini secara manusia ini bisa melahirkan berbagai tuduhan. Contoh, Maria selingkuh atau bagaimana. Tetapi kita melihat di sini bahwa Yusuf tidak menempatkan egoismenya, dendamnya lebih tinggi daripada kasihnya. Jadi Natal ini berbicara tentang bagaimana kita menekan, bagaimana kita mampu mengalahkan egoisme kita sendiri. Entah itu terhadap suami istri,
entah itu terhadap tetangga atau terhadap saudara kita. Jadi Natal ini mengajar kita supaya jangan menjadi orang yang egois. Seperti Yusuf, dia tidak egois. Secara manusia, Yusuf itu bisa marah. Bahkan secara hukum di dalam konteks Yahudi, Yusuf ini bisa dihukum. Apa? Maria bisa dihukum mati. Tetapi Yusuf melihat masalah itu dari sudut pandang Tuhan. Yusuf itu berpedoman pada firman Tuhan. Kita melihat dikatakan bahwa Yusuf hendak menceraikan Maria dengan diam-diam. Artinya di sini bahwa Yusuf itu hendak menyelesaikan masalah itu dengan cara yang terbaik. Dalam hukum Taurat, menyelesaikan masalah dengan cara ini, kondisi Maria hamil dalam konteks hukum Taurat, maka ada dua pilihan. Dan pilihan yang kedua yang dipilih oleh Yusuf yaitu memberi surat cerai. Inilah yang dimaksud dengan menceraikan diam-diam. Kita lihat ya. Menceraikan dengan diam-diam, dalam hukum Taurat ada dua cara untuk menyelesaikan masalah yang terjadi antara Yusuf dan Maria. Kalau kita mau melihat ini dalam sebuah konteks masalah, yaitu dalam Ulangan 22 ayat 20-21 dan Ulangan 24 ayat 1-5. Yang pertama itu melaporkan Maria kepada imam-imam bahwa Maria selingkuh dan dipastikan hukumannya adalah rajam, dibunuh. Atau Yusuf mengakui Maria sebagai istrinya, kemudian Yusuf memberikan surat cerai kepada Maria. Ulangan 24 ayat 1-5. Dan Yusuf ini memikirkan dua hal ini dalam hidupnya. Dua konsep ini tidak dipilih oleh Tuhan. Karena Tuhan punya cara sendiri dan Yusuf taat kepada konsep Tuhan. Jadi kita melihat di sini seorang Yusuf ini ya, bahwa dia mengabaikan sikap egoisme. Dia bisa menghukum Maria secara hukum Yahudi atau bisa dia menceraikan Maria secara hukum Yahudi. Tetapi dia tidak langsung mengambil keputusan secara terburu-buru. Tetapi dia merenungkan, berpikir, dan bertanya kepada Tuhan, apa yang harus dikerjakan. Artinya begini, kita mampu menahan egoisme kita di dalam acara Natal atau di dalam momen Natal ini ketika kita mempertimbangkan setiap keputusan kita berdasarkan firman Tuhan dan bertanya kepada Tuhan yang punya sang firman itu, bagaimana sikap kita terhadap persoalan-persoalan yang terjadi. Jadi dari Yusuf ini kita belajar tentang bagaimana menyelesaikan sebuah konflik. Di dalam keluarga ada konflik ya. Setahu saya tidak ada keluarga yang tidak memiliki konflik. Apakah itu suami istri atau anak atau dengan saudara yang lain. Sepanjang saya belajar dalam kasus konseling atau dulu ketika pengalaman-pengalaman pelayanan di dalam gereja, ada banyak kasus-kasus di dalam keluarga. Mengapa itu bisa terjadi? Itu diakibatkan oleh ego kita tidak kita letakkan, tidak kita tundukkan di hadapan Tuhan dan kebenarannya. Tetapi Yusuf di sini ketika menemukan sebuah persoalan bagi dirinya secara manusia, secara hukum, tapi dia tunduk di hadapan Tuhan. Jadi di sini perlu artinya pengendalian diri. Makanya dikatakan buah boro yang terakhir itu kan penguasaan diri. Jadi dari sini kita perlu sekali belajar apa yang dimaksud dengan bergantung kepada kebenaran Tuhan dan kehendak Tuhan dalam menyelesaikan satu persoalan. Persoalan apapun itu atau persoalan di bidang apapun itu, maka kita harus menekan egoisme kita sendiri. Seringkali masalah terjadi bukan karena besarnya persoalan, tetapi besarnya ego kita membuat persoalan yang kecil menjadi besar. Karena ada orang juga ribut gara-gara hanya odol. Ada ribut hanya gara-gara rasa masakan kurang asin, kurang asam. Tetapi ketika seseorang tidak mampu menahan egonya sendiri, maka hal kecil itu menjadi besar. Tetapi ketika seseorang mampu menekan egonya di hadapan Tuhan, di hadapan kebenaran Tuhan, dan tunduk kepada tuntunan Tuhan, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan keputusan yang terbaik di tengah-tengah pergumulan itu sendiri.
Jadi Natal ini, momen Natal ini, pada malam hari ini, mengingatkan kita bahwa kita harus meletakkan ego kita di hadapan Tuhan. Jangan memperbesar ego, jangan memperbesar keakuan, tapi perbesarlah kasih Tuhan, perbesarlah kebenaran Tuhan, firman Tuhan dalam diri kita. Inilah yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ya. Biarlah Kristus semakin besar, aku semakin kecil. Biarlah Kristus semakin dimuliakan dan aku semakin menghambakan diri kepadanya. Jadi berita Natal hari ini kita belajar dari Yusuf bagaimana meletakkan ego kita di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yusuf membangun komunikasi dengan Tuhan. Dalam ayat 20 dikatakan begini, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Yang ketiga poinnya di sini adalah Yusuf membangun komunikasi, hubungan doa dengan Tuhan. Yusuf mempertimbangkan keputusan apa yang harus ia ambil dalam pimpinan Tuhan. Jadi tidak tergesa-gesa. Ya, ini berkaitan dengan poin yang tadi ya, tentang emosi. Ya, ini berkaitan dengan yang tadi itu menekan ego. Dalam satu keadaan sukar, yang harus dibangun adalah komunikasi dengan Tuhan. Bukan menonjolkan egoisme, emosi, amarah, dan lain sebagainya. Tapi bangun komunikasi dengan Tuhan. Maka di momen Natal ini mengingatkan kita supaya kita menyediakan waktu-waktu khusus kita setiap hari bersama dengan Tuhan. Jadi membangun komunikasi dengan Tuhan ini berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Pertanyaannya adalah dari 24 jam dalam satu hari yang Tuhan berikan kepada kita, ada berapa jam yang kita pakai itu untuk bersekutu dengan Tuhan? Ini menjadi pertanyaan yang harus kita renungkan. Dalam 24 jam, berapa jamlah dari 24 jam itu kita sediakan waktu kita secara khusus hanya untuk kita memiliki hubungan dengan Tuhan melalui baca Alkitab dan berdoa. Dalam hemat saya, di hari-hari sekarang ini, sangat banyak keluarga Kristen tidak memiliki waktu bersama untuk berdoa, untuk baca Alkitab di tengah-tengah keluarga. Dan ini sebuah kesalahan. Jadi momen Natal ini mengingatkan kita bahwa pentingnya sebuah hubungan, komunikasi, persekutuan dengan Tuhan dalam menjalani hidup. Dalam konteks Yusuf di sini adalah dalam menyelesaikan sebuah persoalan. Kalau kita mau melihat hubungan Maria dengan Yusuf sebagai sebuah berada dalam persoalan. Kenapa? Karena Maria hamil, dia statusnya sebagai istri dari Yusuf, padahal Yusuf belum pernah tidur sebagai suami istri atau hidup sebagai suami istri dengannya. Tetapi ketika membangun komunikasi dengan Tuhan di tengah sebuah keadaan, maka Tuhan memberikan sebuah petunjuk yang terbaik. Dalam setiap persoalan, sediakan waktu untuk bertanya kepada Tuhan, untuk memberikan tuntunan kepada kita di dalam mengambil keputusan itu. Jadi, di sini pentingnya komunikasi. Komunikasi dengan Tuhan tadi saya katakan, miliki waktu saat teduh, memiliki waktu-waktu khusus untuk bersekutu dengan Tuhan. Maka saya teringat dengan pernyataan seorang Martin Luther ya. Martin Luther, seorang bapak gereja mengatakan begini, Tuhan, aku sangat sibuk hari ini. Tetapi semakin dia sibuk, maka dia semakin memperbanyak waktunya untuk hidup di dalam Tuhan. Maka kalau kita melihat di dalam catatan-catatan sejarah gereja, ada banyak orang-orang yang hebat dipakai Tuhan dengan luar biasa itu adalah mereka-mereka yang memang dekat dengan Tuhan. Mereka yang bergantung kepada Tuhan. Jadi malam Natal ini mengingatkan kita bahwa kita harus mementingkan yang namanya komunikasi dengan Tuhan. Persekutuan dengan Tuhan. Relasi yang intim dengan Tuhan.
itu harus menjadi poin penting di dalam Natal ini yang harus kita miliki, yang harus kita punya komitmen, dan harus kita pegang teguh. Itu yang harus menjadi perhatian untuk kita semua pada momen Natal ini. Sekarang saya masuk ke poin yang keempat sebagai poin yang terakhir. Sikap hidup Yusuf yang keempat yang menjadi teladan bagi kita adalah bertindak dalam ketaatan. Ayat 24 dikatakan begini ya. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, bertindak dalam ketaatan. Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan melalui malaikat. Dari sini kita belajar bahwa orang yang dipakai Tuhan adalah orang yang taat. Atau bisa dibuat kalimatnya, orang yang taat pastilah orang yang dipakai oleh Tuhan. Taat itu, kalau Mama Ella biasa sebut itu, tidak ada alasan titik. Lakukan, taati, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Yusuf seorang yang taat kepada Tuhan. Jadi pada momen perayaan Natal ini, Tuhan mengingatkan kepada kita, atau Tuhan memberikan perintah kepada kita, supaya kita memiliki hidup yang taat. Taat kepada apa yang menjadi maunya Tuhan. Taat kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan. Yusuf taat kepada Tuhan karena Yusuf tahu bahwa ketika dia mengambil Maria menjadi istrinya, dia tahu ada pekerjaan Tuhan yang sangat besar yang sedang dia kerjakan, yaitu bahwa yang dikandung Maria itu adalah Sang Mesias, Sang Firman Allah yang menjadi manusia, Sang Juru Selamat dunia, Sang Immanuel, itu hadir untuk keselamatan manusia. Jadi kita melihat ya, ketaatan Yusuf membawa sebuah kabar gembira yang sangat besar bagi dunia. Maka dari sini saya katakan, mari kita belajar menjadi orang yang taat kepada Tuhan. Di dalam ketaatan kita, ada satu hal yang besar yang mau Tuhan kerjakan bagi kita, bagi orang lain, bagi dunia di sekitar kita. Jadi Yusuf di sini taat. Mengapa dia taat? Karena dia tahu inilah kehendak Tuhan. Karena dia tahu Tuhan punya tujuan besar di dalam perkara ini. Dia tahu bahwa ada satu pekerjaan yang luar biasa sedang dirancang oleh Allah melalui Maria, melalui dirinya, yaitu hadirnya Sang Firman yang menjadi juru selamat, Sang Penebus, Sang Pembebas umat manusia dari dosa, dari maut, dari iblis, dan membawa manusia masuk ke dalam kerajaan surga, masuk kepada kehidupan yang kekal. Jadi malam hari ini, di dalam momen Natal ini, Yusuf dipakai Tuhan menjadi sarana hadirnya Sang Mesias. Maka mulai malam hari ini sampai ke depan, Tuhan mau supaya kita memiliki hati seperti Yusuf yang memberikan hidupnya, memberikan waktunya, memberikan seluruh keberadaannya menjadi alat Tuhan bagi hadirnya Sang Mesias. Maka kita sebagai orang Kristen, kita harus membawa kabar baik, kabar Natal ini bagi semua orang. Saya dulu waktu di Medan, di samping rumah itu ada kode tuak. Mereka potong babi. Mereka bakar babi, daging babi itu. Mereka bakar, mereka masak, mereka saksang, dan lain sebagainya. Mereka makan sambil minum tuak. Kemudian mereka bernyanyi lagu Natal sambil minum tuak. Karena persis di samping rumah kita. Ini namanya Natal, penghinaan kepada Kristus. Itu Natal penghinaan kepada Kristus. Karena Natal yang sesungguhnya adalah kita hidup seperti Yusuf
di masa kini, bahwa melalui hidup kita, melalui keputusan kita, ada perkara-perkara besar yang Tuhan mau kerjakan bagi orang lain. Jadi kalau ada orang merayakan Natal, potong babi, cuma makan daging babinya, nyanyi sambil minum alkohol dan lain sebagainya, menurut saya itu bukan Natal. Bukan Natalnya Kristus. Tetapi itu adalah pesta penghinaan terhadap Natal itu sendiri. Ini sesuatu hal yang perlu menjadi perenungan untuk kita di dalam momen Natal ini. Itu renungan Natal kita yang bisa saya bagikan, kiranya perenungan ini menjadi berkat untuk kita semua. Dan saya yakin keluarga besar kita ini adalah keluarga besar yang akan dipakai Tuhan, menjadi alat Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, seperti Yusuf, sehingga banyak orang tertolong, banyak orang mengerti kebenaran, dan hidup dalam kebenaran. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar kebenaran firman-Mu, ajar kami mampu hidup seperti Yusuf, yang memberikan hidupnya kepada Tuhan. Hidupnya benar di hadapan Tuhan. Dan dia menjadi alat Tuhan dalam hadirnya Sang Mesias di tengah-tengah dunia ini. Pakai kami semua supaya kami menjadi alat Tuhan bagi hadirnya Injil untuk mereka-mereka yang hidup tanpa keselamatan. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan, dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikian kebenaran firman Tuhan yang boleh saya bagikan untuk keluarga besar kita. Kebenaran ini adalah kebenaran Tuhan menjadi pedoman dan pegangan hidup kita. Shalom, selamat Natal dan selamat menjelang tahun baru. Tuhan memberkati semuanya.